Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan dengan salawat kita di pagi Jumat ini turunlah rahmat dan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diagungkan dan dimuliakan di dunia, dimuliakan pula di akhirat insyaallah. Amin. Bapak Bupati Waikanan beserta Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, dan hadir pula bersama kita Bapak Ketua Komisi 11 DPR RI, lalu kemudian Bapak-Bapak Bupati dan Wakil Bupati periode yang lama. Ini unik, di beberapa tempat saya tausiah biasanya Bupati dan Wakil Bupati yang lama tidak mau datang. Kenapa? Judulnya tidak enak ketemu mantan. Tapi hari ini luar biasa. Ini menunjukkan hati kita bersih. Mudah-mudahan di hati yang bersih itulah Allah menerima kita di akhirat. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Hati yang bersihlah yang membuat Bapak Ibu tetap mau menatap kami walaupun kami tinggi di atas. Hati yang bersih pula yang membuat para alim ulama mau mendengar tausiah ini walaupun kajinya bukan seberapa dibandingkan kitab-kitab kuning yang ada di pondok pesantren. Di hati yang bersih bersemayam iman, di hati yang bersih bersemayam Islam, di hati yang bersih bersemayam rahmat Allah. Maka ketika hati kotor, maka rahmat pun jauh. Mudah-mudahan senantiasa kita jaga sampai akhir ajal sakratul maut dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya dimuliakan di Waikanan ini, dijemput di airport di Bandar Lampung, kemudian dibawa sampai ke Waikanan, dijemput saat tausiah tadi malam habis maghrib, dijemput lagi tausiah subuh, dijemput lagi tausiah ini, tinggal satu tausiah lagi khutbah Jumat. Yakin saya dijemput juga. Bahkan tidak hanya dijemput, saya pikir ngapain Pak Bupati menjemput saya, cukup ketemu di masjid, kenapa? Cukup ketemu di tanah lapang, kenapa? Tapi beliau jemput, ini saya betul-betul merasa tamu terhormat hari ini, luar biasa. Kemudian pula diganti peci saya yang hitam itu, diganti pula sorban saya. Masya Allah, ini bisa viral. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa bulan yang lalu datang 2 orang ke Pekanbaru Riau untuk mengundang tausiah. Saya tanya, Bapak dari mana? Dari Waikanan, Lampung. Iya. Oh, lokasi acara jauh dari Bandar Lampung? Tidak terlalu jauh, bos. Alhamdulillah. Setelah selesai Pak Darno, kalau tak salah, Pak Darno. Setelah selesai, kemudian saya tanya-tanya kawan-kawan. Kebetulan ada kawan saya orang Lampung. Saya tanya, Waikanan jauh? Oh, jauh banget. Rupanya Pak Bupati paham. Ini Ustadz, kalau dia sampai di Bandar Lampung jam 3 sore, naik mobil 5 jam.
4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 tausiah, dia mati. Saya tidak ada minta apa-apa. Saya dari dulu tausiah tidak pernah pesan request harus pakai pesawat bisnis, harus pakai helikopter, tak pernah. Sekali pun tidak. Tiba-tiba kemarin dibawa langsung ke airport, keluar dari VIP, keluar ke tanah lapang, saya lihat sudah siap helikopter. Masya Allah. Kami langsunglah foto-foto di depan helikopter itu. Langsung saya kirim ke kawan-kawan saya, biar tahu mereka bahwa saya pernah naik helikopter. Di mana ini, Mat? Di mana ini? Waikanan, Lampung, saya bilang. Setelah naik baru pucat. Tapi saya tak takut, karena di sebelah saya Pak Bupati. Kalau mati kan berdua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sampai ke Waikanan, hati lapang, tenang. Tadi malam tausiah ba'da maghrib ramai, subuh tadi melimpah ruah, makan pula di tengah keluarga beliau, tidak hanya sebagai tamu undangan kabupaten, tapi ditempatkan di tengah keluarga. Masya Allah, hati betul-betul tenang dan lapang hari Jumat ini. Tinggal mikirkan pulang aja lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah doa orang selama ini judulnya istighosah. Istighosah minta keselamatan. Tidak hanya Ustadz Somad yang selamat, negeri ini menjadi selamat insya Allah. Dan orang Waikanan kalau berdoa, dia tidak untuk Kabupaten Waikanan saja, sekelilingnya, bahkan provinsi sebelah. Kebetulan kita berbatasan dengan Sumatera Selatan, sahabat-sahabat dari Oku, maka mereka pun mendapatkan rahmat insya Allah. Tidak mungkin orang Waikanan berdoa, ya Allah turunkanlah rahmat di Waikanan aja, Sumatera Selatan jangan. Mungkin mereka pasti minta, Ustadz nanti tausiah mulai 9:30, tapi sebelumnya mereka sudah istighosah ramai Pak Ustadz. Di mana Pak? Di tanah lapang. Bayangan saya gimana mau ceramah di tanah lapang, pasti panas sekali. Ternyata tenda sejauh mata memandang, tenda sepanjang-panjangnya, biru pula warna tendanya. Judulnya Waikanan Membiru. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini 3 tahun kami berturut-turut Pak Ustadz. Tahun pertama Ustadz Arifin Ilham, tahun kedua Ustadz Wijayanto dari Yogyakarta, tahun ketiga Ustadz Somad, tahun keempat tak tahu entah Ustadz siapa. Begitulah kalau pemimpin peduli agama hari ulang tahun yang dipanggil Ustadz, maka akan turun rahmat. Allahu Akbar. Tapi kalau pemimpin hobi lagu dangdut, panggilnya lah Sanjay Dutt sama Amitabh Bachchan. Kanimu kerja ikut sotahe kabi kaci kabi gam. Hancur masyarakat itu digoyang. Mainkan. Masya Allah. Turun rahmat kepada ibu-ibu, amin. Turun rahmat kepada bapak-bapak, amin. Tadi di awal saya lihat ini masih ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. Sekarang tak nampak lagi. Tadi ada gang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat pimpinan peduli. Laki-laki perempuan tidak boleh campur aduk. Kemah, laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Kenapa disusun perempuan di samping laki-laki sebelah kiri? Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Jadi bukan asal susun aja ini. Kenapa di sini perempuan? Kenapa laki-laki? Nggak tahu Pak, begitu arahannya. Oh enggak, mereka sebelah kiri rusuknya. Bapak nanti pulang dari sini mampir ke rumah sakit umum daerah Waikanan, lihat berapa tulang rusuk yang hilang. Ibu-ibu tersenyum, bapak-bapak mau senyum takut begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-19 ini Waikanan dibukakan Allah pintu rezeki melimpah ruah. Yang bertanam karet, bertanam sawit, bertanam kelapa, bertanam ubi, hendaknya baik, harga melimpah hasil dan bisa barokah rezeki. Rezeki itu lebih banyak
banyak barokah lebih baik daripada sikit tidak barokah. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Waikanan akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya harus ada 5. Yang pertama, ini dia. Apa ini? Pemimpin yang adil. Betul? Kenapa ini pemimpin yang adil? Karena pemimpin dengan telunjuknya bisa dia tunjuk. Kalau ada jalan nampak dia berlubang, dia tunjuk jalan, langsung hilang lubangnya. Jadi kalau saya yang nunjuk jalan, bertambah dalam. Hebatnya dengan kekuasaan. Pemimpin dengan kekuasaannya melihat tanah lapang. Oh, di sini nanti dibuat tablik akbar, ya. Ustaz Somad yang tausiah, ya. Ini tidak cukup dan panas, kasihan masyarakat kepanasan. Pasang tenda, jadi langsung. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau Ustaz Somad yang nyuruh, pasang tenda, keluar payung 3 biji. Maka jangan macam-macam dengan telunjuk. Telunjuk yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah pasti akan mengarahkan jamaah kepada yang baik-baik. Mana buktinya? Nih, saya dijemput. Kenapa? Karena ada titah pemimpin yang mau mengundang ceramah. Diutuslah orang ke Riau sana mengundang. Padahal biasanya kepala-kepala sekolah, jangankan bupati, kepala sekolah aja cuma nelpon ke saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad. Iya, saya utusan kepala sekolah Pak Ustadz, mau ngundang Ustadz. Ustadz jam 9 pagi bisa kami pakai? Emang saya laki-laki panggilan? Enak aja dia bilang main pakai-pakai ya. Kira sepatu bekas apa? Itu true story, kisah nyata. Nomornya nggak saya simpan. Tapi ini dimuliakan, Masya Allah. Datang dijemput, pulang diantar. Padahal biasanya datang tak dijemput, pulang tak diantar. Luar biasa. Dari Jakarta, Bapak Komisi, Ketua Komisi 11 menemani. Saya di sebelah kiri, beliau sebelah kanan. Saya angkat tangan. Saya tak tahu. Orang senyum, kita senyum. Ketawa, kita ketawa. Rupanya mengawal kita dari atas. Masya Allah, kebahagiaan. Mudah-mudahan kami tak hanya bersama di dunia, di surga pun akan bersama dengan Nabi Muhammad. Habis tausiah ini khutbah Jumat. Habis sholat Jumat saya akan pulang menuju Jakarta. Besok pagi ada haul Kiai Zawawi di Jakarta. Saya tausiah. Sedihkah meninggalkan tempat yang baik, ya? Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Begitu kata orang Melayu. Sedih berpisah dengan orang baik-baik, iya. Tapi apakah kesedihan itu akan berlarut? Tidak. Karena berpisah sementara, kita akan bertemu di tempat yang selamanya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedihkah saya berpisah dengan bapak-bapak tentara yang mengawal 3 baris, barisan tentara, barisan polisi, barisan banser. 3 baris mengawal. Apakah Waikanan tidak aman sehingga 3 baris? Aman. Siapa bilang tidak aman? Hanya menjaga dari serangan mak-mak garis keras. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah pemimpin yang adil. Bupati sudah terpilih, tapi jangan lupa kita akan memilih 9 orang di tahun 2018-2019. Bupati, wali kota, gubernur, DPD, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, presiden, wakil presiden. Ini semua kalau sampai kita salah pilih menyesal seumur hidup. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Bagaimana track record ini orang? Gunakan mata, pandang baik-baik. Lihat baliho, lihat aslinya. Jangan ada dusta di antara kita. Gunakan pikiran, mikir baik-baik. Cerna baik-baik. Jangan telan bulat-bulat. Nanti tersangkut. Renung baik-baik, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allah. Dipilih DPR, orangnya adil, ikut pengajian.
dipilih bupati, orangnya adil, ikut pengajian, sholat berjamaah, ikut tausiah. Banyak juga saya ikut hadir pengajian, pejabat-pejabat yang ikut pengajian itu sebelum terpilih. Sebelum terpilih, wow. Setelah terpilih, tapi wai kanan anehnya, setelah terpilih malah ngundang ustaz. Tahun pertama Ustaz Arifin Ilham, tahun kedua Ustaz Wijoyanto, tahun ketiga Ustaz Somad. Setelah terpilih baru, ini yang begini yang dipilih. Jangan sebelumnya ngundang ustaz. Sebelum dipilih Ustaz Anu, sebelum naik Ustaz Anu, sebelum duduk Ustaz ini. Setelah itu Ustaz dianggap hanya sebagai pendorong mobil mogok. Ada mobil mogok, dorong Ustaz, dorong Ustaz, dorong Ustaz. Setelah mobil hidup, dah Ustaz. Tapi di wai kanan berturut-turut Ustaz dipanggil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Setelah 5 tahun, tentu Ustaz yang 5 orang itu berdoa masing-masing 1 tahun, bertahan 5 tahun lagi. Bapak Ibu, lambat koneknya memang kalau pajikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pertanyaan pertama ke Pak Bupati tadi malam, bagaimana keadaan pesantren? Itu yang saya tanya. Kenapa? Karena Ustadz Abdul Somad sendirian hanya datang ceramah mungkin setahun sekali, yang paling kuat. Bisa jadi 5 tahun sekali. Tapi ada anak-anak pesantren. Bagaimana pesantren di sini, Pak? Banyak Ustadz Somad. Sekolah agama gimana, Pak? Sekolah umum insya Allah perhatian banyak. Tapi sekolah agama, bak kata pepatah, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Maka saya tanya, gimana Pak? Alhamdulillah Ustadz Somad, sekolah agama di sini dibantu dengan bos bekas orang sinting. Rupanya bantuan operasional sekolah itu kan dari pusat. Tidak, di sini kita alokasikan dana dari APBD, namanya bos lokal. Oh, baru saya tahu, rupanya bos ini ada lokal, ada interlokal. Hiduplah sekolah. Ujung tombak pendidikan agama madrasah. Bayangkan guru madrasah digaji sebulan 300.000, gajiannya 3 bulan sekali, disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Kenapa tablik akbar ini bisa ramai melimpah ruah? Karena masih ada anak-anak yang hobi pengajian. Anak-anak dibawa ngaji. Tuh. Satu sebagai pengamat, satu perekam. Mereka jadi anak yang soleh-solehan. Menkominfo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah pentingnya kepemimpinan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, andai kau tahu doamu makbul, tapi doa itu cuma satu, doanya makbul cuma satu, kau tidak minta istri solehah. Karena kalau kau minta istri solehah, hanya engkau saja yang menikmatinya, sedangkan temanmu cuma ngeliat-ngeliat aja. Tapi kalau engkau minta pemimpin yang soleh, satu kabupaten akan menikmatinya. Amin. Bahkan kabupaten tetangga, provinsi tetangga pun bisa dapat nikmatnya. Pengajian hari ini aman, adem. Kenapa adem? Pakai tenda lebar. Kenapa aman? Bapak dari kepolisian dan tentara tidak khawatir kepanasan. Kenapa? Model pemadam sudah siap. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suara Ustadz Somad menggelegar. Kenapa? Sound sistemnya bagus. Yang belakang tidak bisa melihat Ustadz Somad. Semua ibu-ibu di belakang tidak satu pun melihat saya ke depan. Kenapa? Layar lebih besar lagi. Itu layar dipasang, layar kiri, layar kanan. Yang di sana bisa melihat. Bahkan yang ada di dalam mobil pun bisa. Yang tidak dapat tenda, dia masuk dalam mobil, dia hidupkan AC, dia ngelihat dari layar. Cuman dia nggak dengar suara karena kaca tertutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini semua karena ada kekuasaan. Maka kalau ada segenggam kekuasaan di tanganmu, pakailah menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, kau hidupkan majelis taklim, kau hidupkan pengajian, Allah akan menolongmu di saat kesulitan insyaallah. Amin. Itu saya baca zikirnya 23. Zikir 1, zikir 2, zikir 3 sampai 23 zikir. Itulah yang dibaca pagi tadi. Turun rahmat-rahmat barakah. Walau anna, ayat yang dibaca oleh qari kita tadi ditutup.
walau anna alal qura, seandainya penduduk Waikanan amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Dua yang diminta Allah, pertama beriman, yang kedua bertakwa, maka Allah akan balas dua. La fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakat, barokah minas sama, dari langit turun hujan, wal ard, dari bumi tumbuh tanaman. Karet, luar biasa karet kami Pak Ustadz, besarnya segini tapi beratnya 50 kilo. Hebat sekali, pas dibelah batu bata 3 biji. Inilah yang membuat barokah tercabut. Fa'akhadnahum, kami cabut barokah. Sebab apa? Bima kanu yaksibun. Maka zikir-zikir ini menurunkan barokah-barokah insyaallah. Kenapa zikir mesti ramai-ramai? Karena kalau zikir sendirian kadang kita nggak semangat, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tapi kalau zikir beramai, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah. Kabupaten-kabupaten sekitar diberikan pemimpin yang adil insyaallah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami karena dosa kami, lalu kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Sudahlah tak takut sama Allah, tak sayang sama kita. Hancurlah negeri, hancur binasa. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Arang tak berguna, abu tak berfungsi. Apa sebab? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Abu dihembus angin, tak berkesan sama sekali. Tapi hari ini kita senang, kita bahagia, semuanya mendapatkan rahmat. Mudah-mudahan berkekalan sampai kematian tiba. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tadi saya tanya, ini gedung apa nih Pak? Ini gedung Rusunawa Pak Ustadz. Masya Allah, masyarakat Rusunawa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dibuatkan pula tablik akbar pengajian, dia bisa ikut pengajian. Yang punya bakat berjualan, maka dia bisa jual makanan, ada jualan-jualan makanan. Maka ini mendatangkan rahmat dan barokah. Yang jual-jualan balon, yang datang pengajian ini bukan hanya manusia, semua hadir. Habis pesawat-pesawat pun masuk. Begitulah ceramah di Waikanan. Ini di-streamingkan melalui FB Ustadz Abdul Somad. Followernya 1 juta sekarang. Dari yang 1 juta tuh di-share-nya dari like and share. Ente tahu kemarin Ustadz di Waikanan? Iya Ustadz, kami share. Ente dengar? Enggak. Sesuaikan, share-nya rajin, dengarnya juga rajin. Di-upload ke YouTube, ditonton masyarakat. Ustadz Somad dapat pahalanya. Tapi yang besar pahalanya adalah yang membuat ceramah itu bisa tersebar ke seluruh semesta alam. Jadi jangan sangka dakwah itu ceramah. Banyak orang tidak berceramah, tapi dia sudah berdakwah. Dakwah bukan ceramah, ceramah bukan dakwah, tapi ceramah salah satu sarana wasilah dakwah. Kawan-kawan kita yang ngurus laptop, mengurus tim IT, mereka tidak ceramah, mereka diam aja. Tapi dalam diam mereka bekerja. Itulah mengapa saya selalu kadang tausiah, kata sambutan terlalu panjang. Semua mau ceramah. Pak Bupati tidak, pendek saja. Dan Pak Bupati tutup, sebenarnya bukan saya yang mau didengar, Ustadz Somad. Tapi kalau saya tak ada, Ustadz tak bisa juga datang kemari. Dengan kekuasaan itu kita sudah berdakwah. Khotib-khotib Jumat di briefing, dibuatkan bengkel khotib, sehingga kalau ada bengkel khotib yang rusak cepat diperbaiki. Saya pernah datang hadir bengkel khotib, dari pagi sampai petang dibuatkan acara pembekalan, isinya berkualitas, maka selamatlah ke depan. Pelatihan imam-imam dilatih. Imam tadi malam mantap, imam tadi subuh mantap. Kadang saya sholat di beberapa daerah yang mantap cuman imam zuhur sama asar aja, karena itu nggak kedengeran. Masuk imam maghrib hancur, tak mana huruf za, tak mana huruf ja, ijajah Nasrullah. Tapi tadi malam luar biasa. Musabaqah tilawatil Quran, dari ranking 15 bisa jadi ranking 4. Luar biasa. Ustaz tahu dari mana? Kata sambutan tadi. Makanya kalau ada kata sambutan didengar.
Ini banyak orang kalau udah kata sambutan tepuk tangan aja. Apa yang kau dengar? Entah, pokoknya tepuk tangan aja lah. Saya dengar baik-baik. Oh, ternyata Waikanan dari 15 bisa melejit jadi 4. Berapa kabupaten yang sakit hati itu? Tapi mereka nggak tersinggung. Ini kan masalah Al-Quran. Satu provinsi Lampung bisa menjadi ranking 4. Kenapa? Karena ada kekuasaan peduli pada Quran. Dibuatkan tim TC, ustadz-ustadz yang hafal Quran, kiai-kiai yang guru ngaji, anak-anak pesantren diberikan motivasi. Mereka yang akan menjadi ulama di masa akan datang, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. 5 yang mau saya bahas ini. Yang pertama adalah penguasa yang adil. Habis 25 menit. 25. Saya kalau ceramah melihat jam. Kenapa? Memang saya patok ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi saya dikasih 2 botol, di sini 1, di sana 1. Nampaknya 2 jam. 25 menit. Setelah ulama siapa lagi Pak Ustadz? Nih, ini adalah ulama. Ulama berada di tengah. Dia tidak boleh miring ke kiri, dia tidak boleh miring ke kanan. Ulama harus di tengah. Dan dia harus berdekatan dengan Umar. Itulah mengapa saya duduk dekat dengan Pak Bupati. Ulama kan di tengah Pak Ustadz. Ya, kenapa Ustadz tidak di tengah? Kalau saya di tengah membelakangi orang, tidak boleh. Dari kecil saya sudah dinasihati emak saya, kau jangan belakangi orang, nanti punggungmu berbisul. Maka tadi dikasih mikrofon, enggak, saya di sini aja. Toh di sini semua bisa melihat. Ibu-ibu bisa melihat, bapak-bapak bisa melihat. Yang tidak terlihat pakai teropong. Insya Allah kebaikan. Ulama dimuliakan. Tak perlu saya cerita bagaimana Waikanan memuliakan. Luar biasa. Dulu Nabi berdakwah ke Taif, dilempar mereka pakai batu, dilempar mereka pakai kayu, dilempar pakai tulang onta. Saya datang ke Waikanan, dilempar pakai risol. Belimbing, belimbing Sumaret. Yang paling terkesan saya banyak sekali belimbing di sini. Banyak. Biasa belimbing asam saya makan manis luar biasa. Ini membuat suara ini makin menggelegar setelah makan belimbing. Bercabang 5 di dalam. Apa ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Hanya Allah saja yang dapat membalas masyarakat, pimpinan semua dari Waikanan ini. Mudah-mudahan diberikan balasan kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang buat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau ada orang buat baik, balas. Kalau kau tidak sanggup balas, doakan mereka. Saya doakan dari mulai malam tadi, ya Allah berikanlah Waikanan ini kesejahteraan, jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, pelakor. Ibu-ibu tersinggung, Ustaz kalau nyebut pelakor itu menjelekkan perempuan. Oke, pelakor ada, senior juga ada. Senang istri orang. Maka dari tadi saya mandang ke sana. Jadi kalau mandang ke sana, Ustaz tuh ngomong aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama, ulama. Siapa itu ulama? Apakah ulama itu anggota majelis ulama? Apakah ulama itu orang yang punya kartu? Ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah, itulah ulama. Takut dia menjual fatwanya, takut dia menghalalkan yang haram, takut dia umat ini masuk neraka, diajaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah ulama. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya seorang ustadz biasa saja. Makanya ditulis tidak ulama. Apa tulisannya? Ustadz Abdul Somad, LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita muliakan para kiai kita. Makanya ustadz-ustadz kiai-kiai diletakkan barisan depan. Saya mohon maaf kiai, saya mohon maaf ulama. Saya di atas ini bukanlah karena saya lebih mulia, tidak. Al-Fakir Abdul Somad yang hina diletakkan di atas karena sekedar untuk berceramah. Karena kalau di bawah banyak yang tidak bisa melihat. Abdul Somad hamba Allah yang dhaif. Doakan, saya selalu minta doa. Doakan supaya Ustaz Somad ini mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada acara di Jakarta. Besok pagi Jakarta, siangnya ke Surabaya. Masih ada acara di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Kenapa Ustadz sehat?
Ustaz makanannya apa? Minuman suplemennya apa? Nggak ada makan apa-apa Pak. Terus minuman khusus tidak ada. Kenapa Ustaz sehat? Didoakan oleh jamaah Waikanan. Berapa banyak masyarakat Waikanan, bahkan tetangga sebelah, mereka mendoakan supaya datanglah Ustaz Abdul Somad nanti hari Jumat pagi. Ya Allah, tolonglah dia datang. Yang paling kuat doanya ketua panitia. Ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Tenda sudah terpasang, kalau sampai hujan bocor, hancur dunia persilatan. Tapi yang paling penting datanglah Ustaz Somad nanti, sehatkan badannya, panjangkan umurnya ya Allah, sampai habis khutbah Jumat. Setelah itu terserahlah ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya kita ini menumpang tuah. Menumpang tuah, kita sangka kita yang bertuah. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Digenggam pasir dibuka menjadi intan. Kita tidak bertuah, kita menumpang tuah. Menumpang tuah doa daripada alim ulama. Mungkin mereka tak kenal langsung dengan saya, tapi tadi malam mereka mendoakan saya. Ya Allah, jangan sampai Ustaz Somad itu ceramah lidahnya keseleo lalu salah. Nanti kalau dia salah dipelintir orang di YouTube, dicaci maki dia. Mereka mendoakan saya. Maka saya selalu mengucapkan terima kasih kepada ustaz-ustaz alim ulama. Mereka mengajar anak-anak Waikanan khatam Quran 30 juz. Mereka mengajar anak-anak Waikanan sampai tahu akhlakul karimah. Mereka tidak pernah ceramah di YouTube. Mereka tidak pernah masuk TV One. Mereka tidak dikenal oleh bangsa, tapi malaikat selalu mencatat. Mereka inilah yang membuat rahmat senantiasa turun ke Waikanan, dan kita memuliakan, menghormati mereka insyaallah. Mereka yang hanya guru mengaji di pesantren disepelekan, guru matematika dihormati, guru fisika dimuliakan, guru bahasa Inggris, tapi guru mengaji dibiarkan. Alhamdulillah tidak terjadi di tempat kita. Tapi mereka-mereka ini senantiasa berdoa karena keikhlasan. Khairukum, yang paling baik di antara kamu, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak duitnya. Siapa yang paling mulia? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Mereka ini mesti kita muliakan, kita hormati. Memuliakannya bukan sekadar memajang fotonya, memuliakannya bukan sekadar mencium tangannya, memuliakannya adalah dengan mengamalkan ajarannya, menjauhkan segala larangan Rasulullah yang disampaikan oleh mulut para ulama kita. Dan di sini saya tidak perlu bercerita panjang lebar, saya merasakan sendiri. Cukup dengan rasa dari pegawai-pegawai, dari sahabat-sahabat, Pak Dandim, Pak Kapolres, semuanya memuliakan, semuanya mengagungkan. Saya tidak merasa GR, tapi saya merasakan sendiri, ini hanya Allah saja yang tahu. Karena wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Ulama yang di tengah. Selanjutnya yang ketiga, 1, 2, 3. Ini siapa? Ini anak muda. Ini kata Ustaz penguasa, ya, karena dia punya kekuasaan. Ini kata Ustaz ulama, ya, karena dia di tengah, tak boleh miring kiri ke kanan, dia harus berada terus mengayomi. Ini siapa? Ini anak muda. Kenapa ini anak muda? Karena biasanya perhiasan diletakkan di sini. Pemasangan cincin kepada kedua mempelai selalu dipasang. Belum pernah pasang cincin di sini. Ini anak muda yang suka berhias, anak muda yang suka bersoleh. Loh, ini sudah tua tetap bersoleh, mungkin casingnya tua, signalnya tetap muda. Anak muda yang tetap suka, maka ini harus kita jaga. Alhamdulillah, dari tadi malam kami ke masjid, pulang masjid, anak muda tetap ramai di masjid. Mudah-mudahan mereka menjadi anak muda harapan bangsa. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 di antara yang 7 itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak muda kita dari Waikanan bil khusus masuk dalam golongan itu insyaallah. Anak muda ternyata ganti-ganti shift. Kajian di salah satu masjid isinya anak-anak kecil semua, 7 tahun ke bawah sama 70 ke atas. Yang 70 ke atas diam, tak ada suara. Yang 7 ke bawah ribut seribut-ributnya.
Saya yang ceramah bingung sebingung-bingungnya. Apa yang mau disampaikan? Mau ceramah sakaratul maut, anak-anak kecil takut mati. Mau ceramah pendidikan anak muda, orang tua sudah tak muda lagi. Akhirnya saya ajarkan gerakan sholat. Suruh bentang sajadah. Ustadz hari ini menjelaskan gerakan sholat, takbiratul ihram sampai salam. Akhirnya selesai. Saya tanya pengurus masjid, anak mudanya mana Pak? Sudah habis diambil warnet Pak Ustadz. Anak gadisnya mana Pak? Sudah dibawa pacarnya Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah di Waikanan tadi malam anak muda penuh. Subuh tadi anak muda ramai. Ustadz kok tahu? Waktu saya pancing Allahu Akbar, teriakannya kuat. Itu cara mancing. Kalau kuat itu banyak anak muda. Tapi kalau kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena takut teriak kuat. Kalau kuat khawatir putus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda peduli pada pengajian. Kak Bupati bertanya kepada anaknya, nanti Ustadz Somad hadir tausiah ulang tahun ke-19 Waikanan, kamu pulang atau tidak? Tidak. Kenapa tidak pulang? Udah jumpa Ustadz Somad di Universitas Brawijaya. Ternyata pekan lalu saya di Unibrau, anak Pak Bupati hadir mendengarkan pengajian di Universitas Brawijaya. Anak muda peduli pada pengajian. Hari gini orang tua tak peduli pengajian. Saya pernah diundang di salah satu kampung. Apa pesan dari panitia? Tolong Ustadz sampaikan kenakalan orang tua. Dia bilang ini salah tulis kalian ini. Kok kenakalan? Memang yang nakal orang tua Pak Ustadz. Gimana ceritanya? Mereka tinggal di kampung, nanti habis motong karet, karet dijual ke kota. Setelah jual, dia masuk ke diskotik di kota. Serius nih saya bilang, iya Pak Ustadz. Mereka mabuk-mabuk, dugem-dugem dulu, habis itu baru pulang kampung. Kenapa? Alasannya masa muda nggak bahagia. Akhirnya mereka mencari kesenangan, maaf, bahkan sampai pada perbuatan zina, habis itu pulang. Jadi judulnya kenakalan orang tua. Na'udzubillah. Tapi di Waikanan yang muda hadir pengajian, yang tua juga hadir. Ini anak-anak muda yang sekarang kelas 1 SMP. Kalau dia kena narkoba, kalau dia kena lem, sekarang kelas 1 SMP, SMP 3 tahun. Habis itu SMA 3 tahun. Habis itu S1 3 tahun. Sekarang 2018, 2028 dia sudah menjadi pegawai Pemko, Pemda, Pemprov. Setelah itu yang tidak lulus, boleh jadi dia akan pegawai di perusahaan. Boleh jadi dia akan menjadi anggota legislatif 10 tahun dari sekarang. Yang sekarang SMP, jangan khawatir, mereka akan jadi orang di masa akan datang. Yang dikhawatirkan adalah sekarang dia sudah rusak. Kalau sudah kena narkoba, na'udzubillah. Alhamdulillah, tadi malam bersama bisa duduk bersama dengan Bapak BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya dibawa beberapa kali oleh BNN dari unsur agama. BNN itu isinya 3. Pertama dari kepolisian, undang-undang. Yang kedua dari kesehatan, ibu dokter. Yang ketiga agama, Ustadz Somad. Yang pertama bicara undang-undang. Bila anda mengedarkan ini akan masuk penjara sekian tahun. Bila melanggar undang-undang narkoba akan masuk penjara sekian tahun. Bila anda menjadi pelanggaran internasional akan ditembak mati. Selesai BNN, polisi. Habis itu dokter ngomong, bila ini kamu pakai nanti akan rusak, gila, sakit, mati. Pokoknya sakit, gila, mati. Yang tadi ngomong penjara, tembak, mati. Yang dokter gila, sakit, mati. Tinggal saya. Mungkin mereka berharap saya ngomong enak. Marilah kita bersabar. Pecandu narkoba masuk surga. Saya mau diminta. Gimana Pak Ustadz? Siapa yang pakai narkoba? Neraka jahanam tempatnya. Dipancung kepalanya. Lebih ngeri juga Ustadz. Mari kita selamatkan anak-anak muda. Save our children. Selamatkan anak-anak kita semua. Anak-anak tadi subuh di pintu tegak berdiri menyalami saya. Anak-anak kecil tahu Ustadz. Luar biasa. Dari mana anak-anak itu kenal sama Ustadz? Karena bapak ibunya dengar ceramah. Betul?
Kalau bapak ibunya nggak dengar ceramah, dari mana dia tahu Ustaz? Saya pernah ketemu anak-anak di salah satu kota. Ustaz, salaman sama saya. Terus dia minta foto. Apa? Saya bilang, di HP mama banyak video Ustaz. Saya tanya, bapakmu tahu? Tahu Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya pasti tahu pengajian. Anak Pak Bupati izin sekolah hari ini, Bu, saya besok izin ya nggak masuk sekolah. Kenapa? Mau dengar ceramah Ustadz di Waikanan Lampung. Ceramah Ustadz Somad kan bisa ditonton di YouTube. Ngapain kamu mesti libur? Mau salamannya gimana, Bu? Iya juga ya. Akhirnya ibu ngasih izin. Sebetulnya salaman bisa dari jauh, foto yang tak bisa. Foto salaman diambil gambar, dicetak, ditempel di dinding. Sekarang dia mungkin kelas 6 SD, 10 tahun lagi dia akan S1, dia akan menikah. Foto kecilnya itu akan dia lihat. Ini foto aku 10 tahun yang lalu dengan Ustadz Somad. Mama, ayah, ini gambar Ustadz Somad dulu kan? Iya. Mana Ustadz itu sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi kenangan itu sampai mati, anaknya akan bertanya, cucunya akan melihat, oh ternyata nenek kami dari kecil sudah suka pengajian. Itu pendalaman agama luar biasa. Jangan pernah sepelekan anak-anak muda. Anak-anak muda kita harus dibawa tablik akbar. Mereka minta ustadznya bagaimana? Ustadz, pengurus masjid ini komplain, kenapa anak muda nggak mau datang? Tanya, kenapa mereka nggak datang? Tanya, coba tanya. Jangan dimarahi. Anak muda ke masjid. Gak bisa, tanya dulu, ajak dia dialog. Anak-anak muda sini, kenapa nggak mau ke masjid? Kami nggak mau ke masjid Pak Ustadz, takut kenapa? Ustadznya ceramah sikit-sikit neraka. Oh gitu, iya. Tolong carikan ustadz yang tidak terlalu serius, jangan cerita neraka aja. Cerita masalah pengalaman cari jodoh, gimana sakitnya meninggalkan mantan. Maka diundanglah Ustadz Felix Xiao. Judulnya apa? Udah putusin aja. Diundanglah Ustadz Salim Afillah. Judulnya apa? Buanglah mantan pada tempatnya. Menarik bagi mereka. Nah, nanti buat khusus kajian anak muda Sewaikanan, menghadirkan ustadz-ustadz muda. Kami pernah undang Ustadz Muzammil Hasballah. Penuh masjid. Anak muda semua isinya, tidak ada orang tua. Karena orang tua nggak kenal Ustaz Muzammil. Diadakan lagi acara di Tanah Lapang, penuh. Yang diundang Imam Masjid Salman ITB Bandung. Dia adalah Ustadz Hanan At-Taqi. Masya Allah, 6.000 anak muda memenuhi Tanah Lapang. Padahal di malam yang sama, artis India dari Antv sedang datang. Sunyi, tinggal mak-mak aja yang nengok India. Anak muda semuanya ke tempat artis, Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu anak muda ini buatkan kajiannya khusus anak muda, pengajian pagi Ahad, sholat subuh berjamaah. Hadirilah tablik akbar pengajian anak muda subuh Ahad, bahaya narkoba. Jamaahnya anak muda saja, penceramahnya 3, Ustadz, dokter puskesmas dengan Pak Kapolres. Nanti Pak Kapolres akan menjelaskan. Sebelum ceramah, Pak Kapolres cabut pistol, letakkan di atas meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya takut, kencing pun takut. Ustadz, kenapa dibuat subuh Ahad? Ahad hari libur. Kenapa dibuat subuh? Karena mengajak mereka membiasakan sholat subuh berjamaah. Kenapa Bapak polisi dihadirkan? Biar mereka tahu, ini loh nak, Pak polisi aja sholat subuh. Pak Dandim hadirkan. Ini loh nak, Pak Dandim aja sholat subuh. Makanya kadang kita bangga, polisi hadir, Dandim hadir, tentara datang, TNI ikut. Makanya ibu-ibu yang suaminya nggak sholat, kasih tahu sama anak. Lihat itu. Polisi hadir, tentara hadir. Bapakmu baru jadi hansip, udah nggak hadir. Mohon maaf Pak Hansip yang tersinggung. Ini penting, karena anak muda ini perlu tokoh. Mereka ingin tokoh. Kalau yang dihadirkan di depan ustadz, salah ustadz. Saya nggak mau lah jadi ustadz, nanti kurus macam Ustadz Somad. Maka jangan ustadz aja, hadirkan di situ. Dokter, nih kalian kalau mau jadi dokter, nih contohnya.
mau jadi tentara, ini contohnya, mau jadi polisi, ini contohnya, mau jadi bupati, ini contohnya. Mereka ini berhasil semuanya karena berhasil manajemen waktu diarahkan oleh orang tua. Saya untuk nanya-nanya enggak mau. Tak mau saya tanya bapak kerjanya apa, saya hanya mendengar saja. Assalamualaikum Ustaz Somad, saya orang tuanya Pak Bupati, saya ini guru, istri saya juga guru. Oh, baru saya ambil kesimpulan. Seorang bapak yang guru digugu dan ditiru, ditambah seorang ibu yang guru digugu dan ditiru, ketemu bapak yang guru, ibu yang guru, lahirlah anak-anak yang insya Allah berhasil di masa akan datang. Amin. Nih, kita perlu belajar. Maka kalian yang lajang-lajang yang belum menikah, carilah guru sebagai istri kalian. Adapun yang sudah nikah, cukup itu aja jaga. Jangan pulang dari sini, mama, nampaknya aku harus cari guru. Karena guru itu sabar. Guru itu kan selalu sabar. Dia ulangi sekali lagi, ulangi sekali lagi, kan gitu. Kalau polwan enggak, ulang. Kalau tidak, awas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya, kecuali buah itu jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Maka bapak-bapak yang baik, ibu-ibu yang baik, terbalik Pak Ustaz, oke, ibu-ibu yang baik, bapak-bapak yang baik akan melahirkan anak-anak muda yang baik, insya Allah. Jaga ini anak muda. Kawan saya ngajar di sekolah, mohon maaf kalau tidak layak ini cerita. Ngajar di sekolah, nangkap HP anak SMP, dibawa ke kantor karena nggak boleh main HP. Jangan main HP ketika belajar. Dibawa ke kantor, diperiksa. Maaf, isi HP itu film porno saja. Dipanggil anak itu, kamu download ini? Enggak pak, punya papa. Ini kan anak-anak ini rusak karena orang tuanya rusak. Ibu-ibu nelpon saya tengah malam, jam 12 malam. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam, salah sambung. Nelpon lagi, Assalamualaikum Ustaz Somad. Iya, ada apa? Jangan kuat-kuat, nanti dengar istri saya. Suami saya sedang di ruang tamu sekarang Pak Ustaz. Ngapain dia di ruang tamu? Pesta narkoba sama PSK. Saya dengan anak-anak di kamar berdoa. Ini mau jadi apa rumah tangga seperti ini? Maka bersyukurlah ibu-ibu yang suaminya tadi malam masih mengambil air, memercikkan ke wajah, ngajak sholat tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Mereka pun sholat tahajud. Usolli sunnat tahajud rakaataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Apa kata mertua di sebelah? Masya Allah mah, nggak salah milih mantu kita. Coba dengar bacaan Qur'annya. Iya ya. Mereka pun keluar melihat pintu kamar terbuka. Mereka tengok, rupanya TV belum mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya anak muda, sekali lagi anak muda, rijalul ghad, anak muda akan datang, syubbanul yaum, anak muda hari ini. Ini yang berada di sini anak muda semua. Malah saya terasa tua di wae kanan ini. Ustaz lahir tahun berapa? 77. Oh, saya lebih setahun Ustaz. Saya sangka 76, rupanya 78. Udah tua rupanya saya. Selama ini tertipu oleh Samsung. Setiap kali jamaah selfie saya lihat 27 kata Samsung. Rupanya udah tua. Yang dibawa kita jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi orang-orang hebat. Mereka semua anak-anak muda yang masa lalunya pasti terjaga. Kita jaga anak-anak muda kita, insya Allah di masa akan datang negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penguasa sudah, ulama sudah, anak muda sudah. Anak muda yang jaga orang tua. Ini hari Ahad
Belum Pak Ustadz, hari Jumat. Oke, ini Jumat. Besok Sabtu. Ya, sore besok anak muda mulai datang. CB 100. Yang satu datang Kawasaki Ninja, knalpotnya baru saja dipotong. Bu, saya bawa anaknya ya. Tidak, Ustadz Somad sudah ceramah. Sekali tidak, pergi sana. Sebentar aja Bu, makan mie ayam. Tidak, nanti ibu sebungkus. Oke. Oh, lepas anakmu gara-gara semangkoknya. Wah. Sadarkah engkau bahwa engkau sedang melepas dia ke dalam pelukan harimau? Nauzubillah. Tidak ada untungnya. Jaga, semua akan indah pada saatnya anakku. Kau jaga kehormatan ini. Kau adalah pohon yang muda. Ini pohon-pohon muda, belum bisa ditanam di tengah hutan. Biarkan dia terjaga dengan pot yang baik, disirami air. Nanti sampai masanya kau menjadi pokok yang kuat. SMP 3 tahun, SMP IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, dikawal dengan tembok, jangan sampai rusak. Nanti setelah kau tamat, silakan. Mau masuk ITB Bandung, silakan. Mau IPB Bogor, silakan. Mau UGM Yogyakarta, silakan. Mau masuk ke Inggris, silakan. Mau ke McGill Kanada, silakan. Mau ke Sorbonne Prancis, silakan. Tapi sudah kuat. Sekolahnya di mana? Di Islamic Boarding School. Mantap. Sekolahnya di mana? Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Jogja, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Padanaran, Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Inilah yang akan menjadikan anak-anak kita di masa depan. Kita tidak pernah minta anak kita itu kaya. Aku ingin kau kaya. Nggak ada gunanya dia kaya kalau dia lupa Allah. Aku ingin kau jadi penguasa. Kita ada gunanya dia penguasa kalau kekuasaannya macam Fir'aun. Tapi kita ingin saat kita sakaratul maut, dialah yang akan berbisik ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Ini yang mau kita ingin. Dia yang berbisik ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang banyak anak-anak tidak tahu apa tindakan kalau ayah ibu sakratul maut. Bingung mereka. 3 anak lulusan kedokteran, ada yang insinyur, ada yang dokter spesialis, ada yang kaya, menghadapi orang tua dalam keadaan bingung. Semuanya seperti bawa kucing. Semuanya bawa kamera foto. Akhirnya di-share-nya foto bapaknya yang sakratul maut dengan mulut ternganga. Like and share. Semua kawan-kawannya kirim doa. Amin, 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 amin. Ini lagi tren sekarang. Bukan begitu. Kalau orang tua sakratul maut di ruang ICU, 1 orang baca Yasin. Baca, kamu? Iya, baca Yasin. Pelan-pelan bacanya. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, yang sulit, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Orang paling sulit saat sakratul maut. Dari mana Ustaz tahu? Nabi yang cerita. Kenapa dibacakan Yasin? Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Orang sakratul maut dalam kesulitan, bacakan, turun rahmat. Kamu baca Yasin. Kamu anak yang kedua, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Nampak lidahnya bergerak, maka diam, jangan lagi tampak. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, stop, jangan terus. Tapi kalau dia la ilaha illallah, berapa harga sawit? Sudah, jangan tanya itu lagi. Bimbing lagi, la ilaha illallah. Tolong gelang emasku jangan kasih mantuku yang itu ya. Jangan pikirkan itu, Bu. La ilaha illallah. Mas, kalau aku mati kau jangan kawin lagi ya. Jangan pikirkan itu. Pikirkan ke sana. Jangan pikirkan ke sana. Masa lalu ini nggak penting. Yang penting bagaimana nanti sakratul maut. Bagaimana nanti di liang kubur. Digali tanah 2 meter kali semeter, tanahnya merah. Begitu digali turun hujan, basah. Disitulah kita akan masuk ke dalam. Hari ini Masya Allah dikasih karpet. Hari ini adem ayam tentram nyaman. Sampai masanya digulung pakai kain 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis.
habis itu dimasukkan ke tanah liat yang basah, ditimbun mereka, tinggal di dalam. Mereka akan pulang ke rumah. Malam pertama mereka sedih, mau nangis. Malam kedua mulai mereka megang remote nyari TV. Habis itu mulai ketawa kecil muncul. Malam ketiga mulai mereka tertawa terbahak-bahak. Seminggu setelah itu mereka mulai buka laci, mana STNK dan BPKB. Mereka copy KTP kita, mereka bawa kantor Samsat. Untuk apa? Balik nama. Pak polisi nanya, kenapa balik nama? Ini orang sudah mati dimakan cacing tanah. Kenapa mesti balik nama? Karena Pak polisi tidak mau menangkap almarhum. Yang mau dibawa mati mana? Inilah doa anak di tengah malam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau anak pandai baca doa, anak pandai baca Quran, Quran dia kirim, doa dia kirim. Tapi kalau anak cuman pandai baca puisi, dia kirimlah puisi. Sekarang kan lagi trending ngirim puisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa hancurnya kita. 9 bulan 10 hari dikandung, meregang nyawa melahirkannya. Saya tak perlu ceritakan bagaimana sakitnya perempuan melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan bapak-bapak nggak percaya. Ibu-ibu senyum aja, lah kayak tahu aja. Bahkan sekarang perempuan pun tak tahu rasanya melahirkan. Aneh dunia ini, perempuan sekarang nggak tahu rasanya melahirkan. Asal sakit-sakit dikit sesar. Belah. Dulu orang sekarang melahirkan anak macam buang ingus aja, lahir. Dulu berat, meregang nyawa, keluar uratnya. 9 bulan 10 hari mengandung, melahirkan, meregang nyawa, menyusukan 2 tahun, sakitnya, malunya, diusir dari keramaian karena anak menangis dalam gendongan. Tapi hanya sekedar sebatas itu tidak bisa membahagiakan orang tua. Kami yang sudah tua tidak ingin macam-macam, yang kami inginkan satu macam. Kau bisikkan ke telinga kami, hai anak-anak muda yang hadir, kau bisikkan ke telinga orang tuamu, la ilaha illallah. Tapi jangan sekarang. Pulang nanti ke rumah, papa, la ilaha. Masa kita demam minta belikan obat sakit kepala, anak sini tolong belikan mama obat sakit kepala, sebentar ya ma, lah belum lagi. Itu nanti kalau sakit keras, mau cepat aja dia kita mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin sudah, ulama sudah, anak muda sudah. Ini siapa ini? Ini dia ada. Setiap zaman dia ada. Kita bantu dia. Ini fakir miskin. Kalau dia tidak ada, siapa yang ngorek telinga? Kalau dia tidak ada, siapa yang ngorek hidung? Tak mungkin pakai jempol, besar betul lubang hidung. Ada. Bantu mereka dengan zakat, wakaf, infak, sedekah. Ustaz Somad hanya sanggup membantu 50 orang. Pas mau bulan puasa, masukkan duit ke amplop, 200.000, 300.000, paling banyak 500, santunan anak yatim fakir miskin. Hanya 50 orang, itulah yang sanggup dilakukan Ustaz Abdul Somad. Tapi kalau bupati, gubernur dengan kekuasaannya, dengan APBD-nya, dengan bantuannya, dengan basnasnya, dengan tanda tangannya, bantuan fakir miskin 1 kabupaten, tanda tangan. Kalau ke atas 2.000, kalau ke bawah 1.500. Dengan tanda tangan. Selama tanda tangan kau masih berlaku, masih bisa kau pakai, maka kau tolong. Banyak rahmat tersebar dengan kekuasaan. Ada orang-orang kekuasaan itu untuk nyari makan, tapi sebagian orang tidak. Masalah ekonomi dia sudah selesai, orang tua kaya, kebun banyak, lalu kekuasaan itu untuk apa? Menolong kelingking, harus ditolong. Tolong Pak, kami sudah nggak makan 3 hari Pak, di lampu merah. Tidak bisa sekedar simpati, nangis ibu-ibu, kasihan deh, kasihan. Emang air mata bisa buat kenyang? Tidak bisa simpati. Kalau memang kau kasihan, buka, ambil gelangmu yang besar, ambil, begitu simpati. Begitu nengok orang nangis, ambil di sana, bawa sampai di sana, rupanya imitasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka ini kelingking nih harus ditolong, keluarkan zakat. Maka dibentuklah kabupaten namanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Satu kabupaten bisa tertolong dengan apa? Dengan Badan Amil Zakat Nasional. Yang kaya-kaya, yang kebun sejauh mata memandang, yang rumah besar, yang mobil besar, tinggal tak dibawa mati. Yang dibawa mati mana? Kepala anak yatim yang selalu disapu dan diusap. Ini tanggal muda, pertengahan, nanti Mei masuk, maka langsung pulang bawa duit. Jangan semua duit dibawa kasih ke istri, jangan. Mampir dulu ke warung muslim, belanja. Bu, warung muslim, iya, tolong beras 10 kilo. Sudah pak. Gula 1 kilo. Sudah pak. Teh 1 kotak. Sudah pak. Susu 1 kaleng. Sudah. Bungkus berapa bungkus? 5 bungkus. Mampir ke rumah anak yatim, fakir miskin, orang jemput. Dah. Yang ngantar istri, yang beli bapak. Jangan bapak yang ngantar, nanti mak anak yatim itu cantik kelahi. Ini Ustadz jangan cuma ceramah aja, teknis juklak SOP-nya harus disampaikan, standar operasional. Kalau tidak nanti kedatangan Ustadz Somad ke Waikanan jadi musibah. Gara-gara Ustadz Somad datang ini kacau nih. Ini antarkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 kilo yang kau belikan itu yang akan menolong.